kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa tammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Rekan-rekan sekalian, pada malam hari ini, Rabu tanggal 23 Februari ya, kita berada di pertemuan yang ke-8 dari pengajian Min Sunanillah fi Ibadih, atau sunnatullah yang atau hukum-hukum alam yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Sudah malam hari ini kita akan membahas sunnatullah yang ke-8 di pertemuan yang ke-8 ini. Namun sebelum memasuki pembahasan yang baru, sebagaimana biasa kita ingin mereview apa yang sudah dibahas pada minggu yang lalu ya. Teman-teman tentu masih ingat ya pembahasan yang lalu, sunnatullah yang ke-7, yaitu bahwa Allah itu mencintai keadilan dan membalasnya itu. Sebaliknya Allah itu membenci kezaliman. Dan juga membalas kezaliman itu. Contoh yang paling jelasnya adalah bagaimana jadi Allah itu mencintai keadilan meskipun dilakukan oleh orang kafir itu. Dan sebaliknya Allah itu membenci kezaliman meskipun itu dilakukan oleh orang muslim. Dalil-dalil dari sunnatullah yang ke-7 kemarin itu sudah kita baca banyak ya. Misalnya yaitu ayat wallahu la yuhibbuz zalimin, penegasan bahwa Allah itu tidak menyukai orang-orang yang zalim. Bahkan itu diulang beberapa kali di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Ali Imran misalnya ayat 57, juga ayat 140. Kemudian juga bagaimana Allah mencintai keadilan itu digambarkan dalam banyak ayat. Misalnya adalah wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa, atau wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Disuruh berbuat adil meskipun kepada keluarga sendiri. Sebaliknya dilarang untuk berbuat zalim meskipun kepada orang yang tidak disukai. Dan di dalam ayat yang lain yang sering kita dengar dalam setiap khutbah, yaitu innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Jadi itu di pertemuan minggu yang lalu ya, sunnatullah yang ke-7, bagaimana Allah itu mencintai keadilan meskipun dilakukan oleh orang kafir, dan Allah membenci kezaliman meskipun dilakukan oleh orang Islam. Membalasnya dengan apa? Allah membalas keadilan untuk orang-orang kafir di dunia. Ya. Seperti misalnya adalah realitas dunia barat hari ini atau dunia Cina lah ya hari ini, yang Cina ini sekarang menuju menjadi negara superpower yang mungkin beberapa tahun yang akan datang itu akan mengalahkan dunia barat ya, akan mengalahkan Amerika, mengalahkan Eropa. Sekarang ekonominya sudah nomor 2 di dunia, bentar lagi akan menyalip Amerika mungkin beberapa tahun lagi, tidak lama lagi. Kemudian dalam bidang-bidang yang lain juga Cina semakin unggul. Nah, itu tentu saja tidak lain karena mereka bisa menerapkan nilai-nilai keadilan itu di tengah-tengah komunitas mereka. Nah, banyak pembahasan tentu saja yang sudah diulas pada minggu yang lalu, tapi kemudian ada pertanyaan, yaitu kalau memang Allah itu tidak menyiksa orang-orang non-muslim yang melakukan kemaksiatan, tapi Allah menyiksanya karena kezaliman, lalu kenapa umat-umat dahulu itu dibinasakan oleh Allah? Padahal mereka berbuat adil katanya, dan katanya azabnya di akhirat. Kenapa kaum-kaum terdahulu itu dibinasakan oleh Allah? Jawabannya adalah
Allah itu tidak menghancurkan karena kemaksiatan mereka, sekali lagi, tapi karena kezaliman-kezaliman mereka. Contohnya adalah Fir'aun. Ya. Fir'aun itu dibinasakan oleh Allah bukan karena kemaksiatannya, tapi karena kezalimannya. Misalnya di dalam ayat Inna Fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a Inna Fir'auna ala fil ardi wa ja'ala syi'a yastad'ifu yudhabbihu abnahum yastahyi nisa'ahum. Nah, terus apa itu? Ya, pokoknya ila akhir ayat ya. Inna Fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatam ila akhir ayat lah ya. Pokoknya ayat itu saya yang menerangkan bahwa Fir'aun itu melakukan kezoliman ya, melakukan kelaliman, itulah yang membuat Fir'aun itu dihancurkan, bukan karena kemaksiatan mereka, bukan karena mereka minum khamr, bukan karena apa, karena mereka tidak terbebani dengan hukum taklif itu. Begitu juga dengan kaum Tubba ya di Al-Qur'an, atau kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh. Itu kan bukan karena kemaksiatan mereka, sekali lagi, tapi kan kaumnya Nabi Soleh itu teman-teman juga sudah tahu kisahnya tentu saja, yaitu ketika mereka meminta mukjizat kepada Nabi Soleh, kemudian diberi unta. Pada saat itu ada komitmen bahwa untanya ini tidak boleh disakiti, kemudian dalam mengambil air itu harus bergantian, tapi ternyata orang-orang Samud ini berlaku zalim dengan melanggar kesepakatan itu. Mereka justru menyakiti dan kemudian sampai menyembelih untanya Nabi Soleh itu. Kemudian juga kaum Ad yang dibinasakan dengan angin itu juga seperti itu. Jadi intinya apa? Orang-orang kafir itu tidak dibinasakan karena kemaksiatan mereka, tapi kezaliman mereka. Itu juga tergambar dalam ayat Al-Quran, wa makana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Allah itu tidak akan menghancurkan suatu daerah, tapi ketika ahluha muslihun, ketika penduduknya itu berbuat baik. Allah tidak mengatakan wa ahluha muslimun, tapi Allah mengatakan wa ahluha muslihun. Ya, seperti itu. Itu jawaban atas beberapa iskal mungkin dari sunnatullah yang lalu, ya, yang ketujuh. Terus kemudian mungkin ada pertanyaan lagi. Kenapa orang-orang barat itu tidak segera diazab oleh Allah, padahal mereka berbuat zalim kepada beberapa negara Islam? Misalnya Amerika menyerang Irak, Israel menyerang Palestina, misalnya. Itu kan perbuatan zalim. Tapi kenapa mereka tidak segera dibinasakan, dan sebetulnya kapan datang pertolongan Allah itu? Jawabannya adalah bahwa Allah itu membinasakan orang zalim itu karena membela orang yang terzalimi. Itu. Nah, sementara kondisi sekarang itu umat Islam sendiri itu sama-sama zalim. Umat Islamnya melakukan kezaliman, ketika orang kafirnya melakukan kezaliman, orang Islamnya juga kondisinya sama-sama melakukan kezaliman. Maka karena itu ya Allah tidak segera gitu. Karena kan Allah itu salah satu yang dilakukan oleh Allah itu adalah menghancurkan kezaliman dengan kezaliman yang lain. Zalimnya umat Islam ini dibalas dengan kezaliman orang Barat. Ini yang diterangkan di dalam kitab ini ya. Tapi nanti suatu saat ketika umat Islam itu berpegang teguh pada keimanannya, itu jaminannya adalah Allah pasti memberikan pertolongan. Tidak mungkin tidak gitu. Nah, terus kemudian mungkin ada pertanyaan, kenapa ketika orang kafir berbuat baik, mereka tidak diberikan pahala di akhirat? Tidak diberikan balasan di akhirat? Ya, jawabannya simpel, karena mereka tidak percaya dengan akhirat. Orang-orang kafir ini kan nggak percaya dengan akhirat, tidak percaya ada surga, tidak percaya adanya neraka. Jadi kalaupun misalnya ada orang kafir berbuat baik, kemudian kita bilang, wah pahalanya nanti di akhirat besar, itu mungkin dia akan hanya tertawa menganggap itu sebagai lelucon. Nah, sehingga ya
Bagaimana mungkin mereka mau diberikan balasan di akhirat, sedangkan mereka sendiri tidak mengharapkan itu, mereka tidak percaya. Kalau sekarang kita bilang pada orang yang non-muslim, pahalanya pasti besar nih di akhirat, kan mereka paling akan ketawa saja. Yang mereka harapkan ya balasan sekarang gitu. Kalau akhirat kan nggak jelas gitu, menurut mereka, karena mereka belum beriman. Baik, mungkin itu beberapa hal ya yang sebagai review atas pembahasan minggu lalu dan beberapa pertanyaan yang mungkin menjadi iskal bagi sebagian dari kita. Sekarang kita akan memasuki sunatullah yang ke-8. Teman-teman yang punya PDF-nya silahkan menyimak ya di halaman 70 supaya benar-benar paham mengajinya. Terutama yang mahasiswa ini disimak ya, jangan hanya jangan sampai tidak dipahami ya. Dipahami betul, yang serius ngajinya. Jadi kita akan membahas sunatullah yang ke-8. Silahkan teman-teman dibuka ya kitabnya supaya bisa menyimak di halaman 70, yaitu la yukhalladu finnari illa man balaghasu da'wah wastakbar. Jadi sunatullah yang ke-8 ini judulnya adalah tidak akan kekal di neraka kecuali orang-orang yang tersampaikan dakwah kepada mereka, kemudian mereka melakukan kesombongan, artinya menolak kebenaran yang sampai kepada mereka. Sebagaimana dipelajari sebetulnya di dalam kitab-kitab tauhid, yang namanya mukallaf, kewajiban melaksanakan syariat itu kan ada 3 syarat. Yang pertama dia harus berakal, kemudian yang kedua dia harus balik, dan yang ketiga adalah bulughud dakwah. Itu harus kita ingat-ingat ya. Ada 3 syarat seseorang itu menjadi mukallaf. Kita semua ini sudah mukallaf. Kenapa? Karena kita kita sudah balik. Yang kedua, kita ini berakal. Maka orang-orang yang belum balik seperti anak-anak itu melakukan dosa juga tidak akan disiksa. Anak-anak itu yang belum balik itu karena belum balik ya tidak akan ada konsekuensi apa-apa. Terus kemudian yang kedua adalah berakal. Karena itu orang-orang yang tidak berakal itu tidak diwajibkan menjalankan agama. Orang-orang gila itu mau nggak sholat ya tidak ada dosanya. Itu memang gila itu. Atau misalnya orang yang kehilangan akalnya lah, semua orang yang kehilangan akalnya seperti orang epilepsi ya mughma alaih itu juga tidak tidak mukallaf. Misalnya dia dan seterusnya lah ya. Orang-orang yang lupa, orang-orang yang orang tidur sampai dia bangun dan seterusnya. Itu yang ada. Nah, kemudian yang ketiga, syarat mukallaf itu adalah bulughud dakwah, tersampaikannya dakwah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah di dalam komunitas itu ada turun seorang nabi ya, misalnya ya turun seorang nabi atau penyampai pesan-pesan nabi, rusul ya. Rusul itu ada di wa min ummatin illa khala fiha nadhir. Di setiap umat itu pasti ada. Jadi di tengah kampung biasanya pasti ada rusulnya. Rusulnya siapa ya? Tokoh agama yang ada di situ gitu ya. Itu 3 syarat mukallaf, akil, balik, kemudian bulughud dakwah. Karena itu nanti akan dibahas orang-orang yang tidak tersampaikan dakwah ke sana, misalnya orang-orang yang hidup di pedalaman atau di kota tapi kotanya di sana di ujung Amerika misalnya, atau di kutub utara di Rusia misalnya, maka dia tidak akan disiksa kekal di neraka kalau orang-orang yang seperti itu. Kenapa? Karena memang dakwah tidak sampai ke sana. Baik, sekarang kita baca saja ya. Nassal ala dzalika. Jadi sekali lagi judulnya adalah tidak akan kekal di neraka kecuali orang yang dakwah sudah sampai ke mereka kemudian mereka menolak. Nah, nassal ala dzalika al-bayan al-ilahi fi aksarin min mawdi'in. Min dzalika qaulullah ta'ala wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Jadi sunatullah ke-8 ini itu disimpulkan berdasarkan banyak ayat. Di antaranya adalah firman Allah,
wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan sekali-kali kami ini, kata Allah, tidak akan menyiksa kecuali setelah mengutus seorang rasul. Kemudian ayat yang lain, rusulam mubasyirina wa mundzirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Wa kana Allahu 'azizan hakima. Allah itu mengutus para rasul untuk memberi kabar gembira dan untuk memberikan peringatan. Kenapa? Supaya li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Kalau seorang rasul sudah diutus, enggak ada alasan lagi bagi mereka untuk mengatakan tidak tahu dan seterusnya. Wa kana Allahu 'azizan hakima. Kemudian Allah juga berfirman dalam ayat lain, wa qalu laula ya'tina bi ayatin min rabbih awalam ta'tihim bayyinatu ma fis suhufil ula walau anna halaknahum bi'adzabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa nakhza. Nah, itu beberapa ayat yang menjadi dasar bahwa kehadiran seorang rasul atau pembawa pesan keagamaan atau dai itu menjadi syarat bagi mukallafnya seseorang. Nah, sedangkan yang diambil dari hadis, dalil-dalil yang diambil dari hadis itu diantaranya adalah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah pernah bersabda, la ahada aghyaru minallah min ajli dzalika haramal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Jadi tidak ada yang lebih perhatian daripada Allah, kata Rasul. Ya. Ini sabdanya Rasul. Rasulullah bersabda, tidak ada yang lebih peduli dibandingkan Allah. Karena itu Allah mengharamkan perbuatan-perbuatan yang buruk, baik perbuatan yang bersifat zahir maupun perbuatan yang bersifat batin. Kemudian wala ahada ahabba ilaihil madah minallahi azza wajal. Dan tidak ada yang lebih mencintai pujian dibandingkan Allah azza wajalla. Min ajli dzalika madaha nafsahu, karena itu Allah memuji dirinya sendiri. Kemudian wala ahada ahabba ilaihil uzr minallah. Tidak ada yang lebih pemaaf daripada Allah. Percayalah. Pokoknya tidak ada yang lebih pemaaf daripada Allah. Maka dari itu dosa itu kalau berkaitan dengan Allah itu lebih mudah. Meskipun kita tidak boleh meremehkan dosa. Tapi maksudnya dosa kepada Allah itu lebih mudah karena Allah itu Maha Pengampun. Sebaliknya dosa yang berat itu adalah dosa kepada sesama manusia. Ini yang berat ya. Dan mungkin kita juga masih sulit ya menghindarinya. Misalnya ya dosa dengan sesama manusia itu misalnya ngerasani atau menggunjing ghibah ya. Atau mengambil haknya orang lain, mencuri atau hutang tapi tidak dibayar itu. Ini kan banyak ya. Hutang tapi tidak dibayar itu padahal ada hak orang lain dan manusia itu tidak lebih mudah memaafkan itu. Manusia itu umumnya sulit memaafkan. Dari yang paling mudah memaafkan itu ya Allah gitu. Makanya kita harus hati-hati kalau hal-hal yang berkaitan dengan hak sesama manusia. Gitu. Kemudian min ajli dzalika, nah karena Allah itu tidak ada yang lebih maha pengampun daripada Allah, min ajli dzalika ba'atsan nabiyina mubasyirina wa mundzirin. Karena itu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Fadalla dzalika kullahu dilalatan wadihatan ala anna alladzi lam tablughu da'wah ila al-islam ma'dzurun wa anna alladzi yarfa'u al-'udhra fi haqqihi wa min samma yuhammiluhu al-mas'uliyah bi'asatur rusuli alladzina tawallaw ma'azahum faman lam tablughu da'watur rusuli li sababin ma la ya'udu ila taqsirin minhu ma'dzurun wal ma'dzuru ghairu mukallafin. Karena itu ya kata beliau, berdasarkan ayat-ayat tadi kemudian juga hadis itu memberikan petunjuk yang sangat jelas bahwa bagi orang-orang atau kelompok tertentu yang tidak sampai dakwah itu kepada mereka, Islam tidak sampai kepada mereka, itu mereka dimaklumi, itu diuzur. Wa anna alladzi yarfa'ul udhr fi haqqihi wa min sama yahmiluhul mas'uliyah.
Karena itu, faman lam tablughu da'watur rusuli li sababimma la ya'udu ila taqsirin minhum ma'dzurun. Karena itu bagi kelompok atau perorangan yang dakwah itu tidak sampai kepada mereka, dan itu bukan karena mereka sembrono atau sombong, maka dia diampuni, itu dimaklumi. Karena itu mereka tidak dianggap mukallaf. Itu pendapatnya mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis tadi. Dan ini pendapatnya jumhur ulama. Mayoritas ulama berpendapat seperti itu. Tapi di sini perlu diterangkan bahwa ada dua kelompok yang tidak setuju dengan pendapat semacam ini. Yang pertama adalah Mu'tazilah. Al-fariqul awal al-Mu'tazilah. Kenapa orang Mu'tazilah? Faqad dhahabu ila annal aqla yughni 'anir rusuli wal anbiya. Karena kalau menurut orang Mu'tazilah, dengan manusia mempunyai akal, terus nggak usah ada rasul, nggak usah ada nabi. Ketika manusia itu punya akal, mestinya manusia itu beriman. Wa inna ma dzakarallah ar-rusula fil ayatil madhkurati liyunabbihun nasa ala darurati a'mali uqulihim lima'rifati ma yatarattabu alaihim min huquqil ubudiyyati wal ibadati lillah. Jadi kalau kata Mu'tazilah, manusia itu nggak butuh nabi, nggak butuh rasul untuk beriman. Ketika mereka punya akal, mereka rasul dan nabi itulah akalnya gitu. Jadi orang-orang Mu'tazilah ini memaknai rasul itu akal gitu. Ketika manusia punya akal, manusia itu sebetulnya sudah nggak butuh nabi atau rasul. Karena itu kalau mereka sampai nggak beriman, punya akal kok nggak beriman, meskipun tidak ada rasul, tidak ada nabi, kalau menurut Mu'tazilah mereka berdosa. Jadi pendapat Mu'tazilah seperti itu. Ini tentu saja pendapat yang menyimpang ya, karena fal aqlu idzan huwa manatut taklif. Jadi kalau menurut Mu'tazilah, parameter taklif itu adalah akal. Walaysat bi'da suratul illa litambihin nas ila dzalik. Nah, kalau sampai ada rasul, ada nabi, itu ya fungsinya cuma untuk mengingatkan, kalian tuh punya akal, gunakan akalnya. Itu. Menurut Mu'tazilah seperti itu. Nah, wa huwa madhhabun batilun wa mahjujun bil adillatil ilmiyah. Nah, pendapat Mu'tazilah itu adalah mazhab yang batil dan bertentangan dengan dalil-dalil ilmiah yang sudah disampaikan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu. Nanti pembahasannya ada di kitab akidah ya, karena nggak mungkin ini waktunya tidak cukup kalau menerangkan soal perbedaan antara Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah itu. Jadi sekarang mungkin sudah tidak ada ya, kaum Mu'tazilah itu sekarang sudah tidak ada. Dulu di awal Islam itu sudah lahir kelompok-kelompok ya. Ada Mu'tazilah, ada Khawarij, ada Jabariyah, ada Murji'ah, ada Syiah, ada Syiahnya, ada Rafidhah dan seterusnya, Zindik dan seterusnya ya. Jadi zaman dulu saja di awal sejarah Islam mazhab-mazhab itu sudah ada. Meskipun yang mayoritas, yang as-sawadul a'zam, yang kelompok mayoritas Islam itu selalu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita hari ini, Mu'tazilah itu siapa? Mu'tazilah itu apa? Mu'tazilah itu adalah kelompok yang lebih dominan menggunakan rasional, menggunakan akal. Kalau sekarang siapa? Ya neo Mu'tazilah itu adalah kalau orang-orang liberal itu neo Mu'tazilah. Kalau Khawarij siapa? Neo Khawarij itu ya kelompok-kelompok radikal itu. Orang Mu'tazilah itu terlalu dominan menggunakan akal, sampai kadang mengesampingkan ayat Quran, mengesampingkan hadis. Sebaliknya, orang-orang Khawarij itu adalah orang-orang yang memaknai ayat-ayat itu secara keras. Ya. Jadi zaman dulu pun sudah ada yang seperti itu. Sangat kaku orang-orang Khawarij ini. Nah sekarang orang-orang Mu'tazilah itu orang-orang liberal, orang-orang Khawarij itu orang-orang radikal. Dan kita ini sebagai orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, itulah yang mazhab yang harus dipegang teguh, dan inilah mazhabnya mayoritas umat Islam di seluruh dunia. Jadi gitu. Jadi kalau menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, selama seseorang itu tidak mendapatkan dakwah itu tidak sampai kepada mereka
tidak mukallaf, tidak disiksa. Kalau menurut Mu'tazilah, meskipun nggak ada nabi, kalau mereka tidak beriman ya disiksa. Kenapa? Karena mereka punya akal. Gitu. Ya. Kemudian juga ada sebagian kecil kelompok yang tidak setuju dengan pendapat ini, itu karena berdasarkan hadis dhaif. Karena menurut sebagian kelompok kecil itu, ketika bagi orang-orang yang hidup di zaman fatrah, jadi ada yang namanya zaman itu zaman fatrah ya. Zaman fatrah itu apa? Zaman fatrah itu adalah orang-orang yang tidak menangi, tidak mengalami Nabi Isa, tapi juga hidup di tengah. Jadi intinya hidup di tengah-tengah antara kekosongan yang terjadi di antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Ini namanya orang zaman fatrah. Itu di dalam hadis dhaif diterangkan bahwa orang-orang yang hidup di zaman fatrah itu nanti di akhirat akan ditanya, itu akan ditentukan nasibnya. Itu kalau yang tercatat sebagai ahlus sa'adah maka dia masuk surga, yang ahlus syaqawah itu masuk neraka. Tapi ini ditentang oleh para ulama, salah satunya adalah ahli hadis yang namanya Ibnu Abdil Bar. Intinya mengatakan bahwa sanad hadis itu syadz gitu. Dan kemudian akhirat itu tempat pembalasan, bukan tempat beramal lagi gitu. Seperti itu. Dan kemudian hadis yang disebutkan tadi itu juga kalau memang benar itu hadis, maka pasti bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Padahal nggak mungkin hadis itu bertentangan dengan Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an maupun hadis itu sama-sama wahyu dari Allah. Ada yang wahyu itu, ada yang wahyu yang matslu itu Al-Qur'an, ada yang wahyu yang ghairu matslu itu hadis. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang diucapkan oleh Nabi itu tidak mungkin perkataannya sendiri, tapi semuanya adalah berdasarkan wahyu. Dan nggak mungkin sama-sama wahyu kok bertentangan, itu tidak mungkin. Nah, jadi hadis itu tidak mungkin bertentangan dengan Al-Qur'an. Kemudian kenapa Allah itu menetapkan sunnatullah seperti ini? Itu salah satu hikmahnya adalah kembali kepada kaidah. Jadi ada salah satu kaidah yang tentu teman-teman juga sudah tahu, yaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani kita di luar kemampuan kita. Allah itu tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Artinya apa? Ya bagi orang-orang yang tidak tersampaikan dakwah, karena memang ini mereka itu ya mau beriman gimana, nggak ada yang menyampaikan kebenaran kepada mereka, nggak ada yang menyampaikan dakwah kepada mereka, ya tidak mungkin mereka ini mukallaf gitu. Karena Allah itu tidak membebani di luar kemampuan mereka. Gimana caranya mereka bisa mengenal Nabi Muhammad, misalnya mengenal agama Islam, kalau tidak pernah ada yang dakwah kepada mereka. Karena itu bagi mereka yang tidak tersampaikan dakwah itu harus diampuni oleh Allah. Itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu. Allah tidak membebani di luar kemampuan seseorang. Atau begini, dalam kasus tertentu itu adalah mungkin bisa tersampaikan dakwah itu kepada mereka, tapi mereka tidak punya kesempatan untuk memperdalam. Seperti misalnya ya orang-orang yang ada di Eropa, di Barat, itu kan mungkin pernah dengar nama Islam, itu pernah dengar, tapi mereka tidak punya kesempatan memperdalam. Kenapa? Karena tetangganya ya orang-orang yang bukan beriman, kanan kiri gimana mau kenal Islam, ya kenal Islam hanya sekedar namanya tuh. Atau kadung kenal Islam tapi kenal Islamnya dari ISIS misalnya. Wah, ketika ISIS rame ngebom, melakukan serangan kemudian mereka dengar oh itu Islam gitu. Nah, jadi mereka tidak sempat mengetahui Islam yang sebenarnya.
itu gimana hukumnya? Ya itu juga diampuni. Gitu. Kan banyak sekarang itu di di kalangan orang-orang Barat itu yang salah paham tentang Islam, menganggap bahwa Islam itu agama kejahatan. Kenapa? Karena yang termuat di media kan yang yang ada kan ISIS melakukan kejahatan ngakunya sebagai daulah Islamiyah atau negara Islam atau Islamic State. Ya. Akhirnya orang-orang Barat yang tidak ngerti Islam menganggap Islam itu teroris. Nah, orang-orang yang tidak punya kesempatan untuk memperdalam apa itu Islam, itu ya diampuni oleh Allah. Kembali lagi kepada kaidah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini berbeda kalau kita ya. Kalau kita kan hidupnya di Indonesia, mayoritasnya Muslim, ada pesantren, ada perguruan tinggi Islam. Kalau kita sampai tidak paham, nah itu kita salah. Gitu. Karena apa? Kita punya kesempatan untuk memperdalam. Kita diberikan kesempatan pesantren, diberikan kesempatan untuk kuliah di kampus Islam, diberikan kesempatan untuk ngaji. Kalau sampai tidak ngerti, nah itu dosa. Kalau sampai tidak iman, ya. Tapi bagi mereka yang hidup di kutub utara atau di hutan, tidak pernah ada dakwah yang sampai ke sana, atau ada dakwah yang sampai ke sana, tapi mereka tidak sempat mendalami, nah itu tidak salah, tidak dihukumi berdosa. Jadi seperti itu ya. Kemudian ada di sini persoalan-persoalan akidah, tapi persoalannya sangat filosofis dan sangat mendalam ya. Mungkin kalau dibahas malam, mungkin kita akan lanjutkannya pada minggu yang akan datang. Tapi ini ada beberapa poin yang penting ya. Di halaman 77 itu la'alla kataqulu akhiran. Finnasi al-yaum man balagat sumud da'wah ilal Islam bi tariqatin ghamidatin wa ma'lumatin dhababiyatin ghairi bayyinatin kalladzina yablughuhum anna fil adyani allati ya'taniquhan nas dinan yusama al-Islam. Ada orang komunitas-komunitas tertentu yang dakwah itu sampai kepada mereka, tapi pemahamannya jelimet, tidak jelas, maksudnya sangat rancu. Ya seperti tadi yang saya sampaikan tentang realitas atau informasi tentang Islam yang sampai ke Barat. Itu kan betapa rancunya ya. Ada yang mengatakan Islam itu ya teroris itu misalnya. Atau misalnya Islam itu melegalkan poligami misalnya, atau kalau poligami tidak pedofil misalnya, atau apalah, pokoknya menjadikan Islam itu informasi yang tidak jelas soal apa itu Islam. Summa la tazidu ma'lumatum allati yatalaqawnaha ala dzalik fahal yu'addu haula'i mimman balaghud da'wah al-islamiyah bil mustalah al-islami al-ma'muli bihi fi kutubil aqidah. Kemudian, jadi ini kemudian wa finnasi al-yaum itu satu hal, satu kasus. Kemudian ada kasus lain, wa finnasi al-yaum fi'atun ukhra balaghat humud da'wah
wa alimu annallaha maraji'un tu'arrifu bil islami wa haqiqatihi walakinnahum la yatamakkanuna min at-taharruki was-sa'i ila haitsu tujadu tilkal maraji'i li asbabin khassatin bihim. Ada juga komunitas tertentu yang dakwah itu sampai ke sana dan ada referensinya, tapi mereka tidak punya kesempatan untuk mengakses itu. Seperti yang ada di Eropa, Amerika, atau di Afrika, Asia, fal yu'addu haula ma'dzurin, apakah juga diampuni orang-orang seperti itu? Jawabannya adalah wa aqulu fil jawab an dzalik inna hadhil mas'alah tadkhulu hasaba qanaati fil mawaqifil ijtihadiyah. Ini sebetulnya persoalan ijtihadiyah ya. Fa binisbati lil fi'atil ula urajjihu anna afradaha la yajiduna lahum bina'an 'ala tilkal ma'lumati ad-dababiyyati wa zi'an yahmiluhum 'ala daruratil bahthi 'an syai'in la ya'rifunahu wa la yatasawwaruna madah ihtiyajatihim aw 'adam ihtiyajihim ila ma'rifatihi wa ta'amuli ma'ahu. Jadi ini sebetulnya persoalan ijtihadiyah atau persoalan yang tidak ada petunjuk pastinya dari Al-Quran maupun hadis tentang kasus orang-orang semacam itu. Tapi kalau menurut beliau orang-orang yang Islam sampai kepada mereka tapi Islam yang disalahpahami itu, maka itu juga sama hukumnya dengan orang-orang yang tidak tersampaikan dakwah atas mereka. Begitu juga dengan orang-orang yang tidak punya kesempatan, memang sempat mendengar soal Islam, tapi mereka tidak punya kesempatan untuk mempelajari Islam, misalnya karena memang tidak ada pesantren, tidak ada perguruan tinggi Islam, maka beliau cenderung mengatakan bahwa wa amal fi'ah asaniyah fasyibhul qiyasi fiha ajla minhu fil fi'atil ula. Itu sama hukumnya dengan kelompok yang sebelumnya. Innalladzi sami'a bil Islam wa balaghahu anna nabiyyan ursila bihi. Wa balaghahu anna nabiyyan ursila bihi wa ukida annahu ad-din alladzi arsala bihi sairul rusuli wal anbiya summa habasahul udhr ayan kana anisa'i ila ma'rifati wa ma'rifati madmunihi wa dalaili ala sidqihi wal wuqufi ala ta'alimati ala qidati wa sulukiyati ma'zurun fi jahlihi. Orang-orang yang tidak punya kesempatan untuk belajar ini, tidak punya kesempatan untuk mempelajari dalil-dalilnya, tidak punya kesempatan untuk memperdalam argumentasi kebenaran Islam, itu juga termasuk yang diampuni, kata beliau. Idza fi wasiyah ya'lam masya'an anhu, karena ya gimana? Wong memang tidak ada kesempatan mempelajari Islam yang benar. Dan sebagaimana Anda tahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, gitu. Karena itu hukum bagi mereka itu yang hidup di negara yang sangat jauh dari Islam, itu sama seperti orang ahlul fatrah, sama seperti orang yang tadi sudah disebutkan, mereka berada di dalam jeda kekosongan antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Baik, sekarang wahasilatul qaul, intinya adalah dari sunnatullah yang ke-8 ini, anal kafirin alladzina tawa'aduhumullah bil khuludi fil iqabil wa bil yaumil qiyamah humul ladzina qala anhum wajahadu biha wastaiqanasha anfusuhum zulma wa 'uluwa. Jadi intinya adalah bahwa orang-orang kafir yang diancam oleh Allah akan disiksa di neraka selama-lamanya pada hari kiamat adalah yang Allah sampaikan dalam ayat wajahadu biha wastaiqanasha anfusuhum zulma wa 'uluwa. Itu adalah untuk orang-orang yang memang karena kesombongannya mereka dan meyakini bahwa karena mereka ini unggul, merasa benar, dan mereka berlaku zalim dan merasa merasa lebih tinggi ya, kayak gitu. Nah, itulah orang-orang yang disiksa di akhirat selama-lamanya, itu orang-orang itu. Amma ghairul mustakbirin, adapun orang-orang yang tidak sombong, yang tidak masuk Islam,
tidak masuk Islamnya karena memang dakwah tidak sampai kepada mereka, atau sampai mereka tapi mereka tidak punya kesempatan memperdalam, tidak punya kesempatan untuk menggali bukti-bukti kebenaran Islam. Fahuwa mimman lam yutah alahum an ya'rifuhu wa an yatabayyanu dalaila kaunihi haqqan anian min indillah. Yaitu untuk orang-orang yang tidak punya kesempatan tadi untuk memperdalam Islam, tidak ataupun mencari dalil-dalil kebenaran bahwa Islam itu dari Allah, wa dzalika li sababin min al-asbab, entah karena faktor tertentu, fahum najuna yaumal qiyamah. Adapun orang-orang seperti itu, maka pada hari kiamat itu termasuk yang selamat. Itu kata beliau. Fima na'malu, tentu saja dalam harapan kita, kata beliau. Min rahmatillahi wa sa'ati fadlihi. Harapan apa? Harapan kepada rahmatnya Allah dan luasnya anugerahnya Allah. Jadi bisa dipahami ya, dari sunnatullah yang ke-8 ini adalah bahwa neraka itu, ya, siksaan yang kekal di neraka itu berlaku bagi siapa? Yaitu bagi orang-orang yang tidak mau beriman karena mereka sombong. Itu. Karena mereka merasa benar sendiri, karena mereka takabur, tidak mau mendalami kebenaran Islam, mencari buktinya. Tapi bagi orang-orang yang tidak masuk Islam karena faktor tertentu, karena tidak tersampaikannya dakwah kepada mereka, atau mereka itu sampai dakwah kepada mereka tapi mereka tidak punya kesempatan mempelajari lebih dalam, mendalami Islam, maka mereka nanti pada hari kiamat itu ya insya Allah diselamatkan. Itu berdasarkan ayat-ayat tadi ya. Itu. Jadi itulah dan itu berdasarkan kaidah la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau Allah tidak menuntut dari manusia apa yang mereka tidak mungkin lakukan atau di luar batas kemampuannya, itu tidak mungkin. Termasuk apa? Termasuk Allah tidak menuntut iman dari orang-orang yang dakwah tidak sampai ke sana. Jadi itu pembahasan dari sunnatullah yang ke-8 ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya sebagai wawasan bagi kita, supaya kita ini bisa lebih bijaksana, supaya kita ini tidak mudah menghakimi orang lain. Jangan belum apa-apa, belum didakwahi sudah dikafir-kafirkan, jangan belum didakwahi sudah dibom, jangan sampai belum diapa-apakan sudah disakiti atau dibunuh. Nah, mereka dakwah saja kita belum kok pada mereka, kok tiba-tiba langsung ngebom misalnya, naudzubillah ya. Kata ini ada satu pernyataan dari ulama yang kita harus hafal, bahwa nahnu du'atun la qudotun. Kita ini adalah para dai. Kita bukan orang yang suka menilai dengan penilaian tertentu ya. Gitu. Jadi yang harus dilakukan apa sekarang itu? Yang harus dilakukan ya dakwah. Menyampaikan Islam yang benar, menyampaikan Islam sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena sekarang itu kalau sampai ada orang itu, Islam itu kan agama yang indah, syariat itu juga ajaran yang sangat baik. Tapi kalau sampai ada orang membenci Islam, itu mereka bukan membenci Islamnya, tapi membenci perilaku kita sebagai Muslim. Karena apa? Orang-orang non-Muslim itu kan tidak mengetahui Islam dari Al-Quran, tidak mengetahui Islam dari hadis. Orang-orang non-Muslim itu mengetahui Islamnya dari kita. Kalau kita ini perilakunya baik, mereka akan menganggap, oh itu Islam. Islam itu baik. Tapi sebaliknya, kalau kita itu sebagai umat Islam perilakunya buruk, orang non-Muslim juga akan mengatakan, oh itu loh Islam. Jelek-jelek kelakuannya. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya. Jadi Islam itu hari ini, Islam itu sebetulnya adalah kalau ibarat barang dagangan, itu barang dagangan yang paling bagus kualitasnya,
paling murah harganya, kalau barang dagangan lah, seperti itu kira-kira. Tapi kenapa orang Islam belum disambut secara luas? Ya karena memang salesnya, agen marketingnya seperti kita ini, agen marketing yang jelek dalam memasarkan barang-barang. Kita itu sudah gagal menampilkan Islam yang sebetulnya itu, yang seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Sekarang Islam itu ditampilkan di media sebagai orang dakwah kok pakai caci maki ya. Orang beragama menggunakan kekerasan. Ya akhirnya alih-alih orang mau simpati kepada Islam, orang justru membenci Islam. Katanya orang-orang ini mau membela Islam, tapi sebetulnya sedang merusak citra Islam. Seperti itu. Ya, jadi intinya dakwahlah yang perlu ditekankan. Nah, untuk orang-orang yang sudah menerima dakwah kemudian tidak mau beriman, ya konsekuensinya siksaan untuk mereka. Tapi kalau untuk orang-orang yang tidak sampai dakwah kepada mereka, kemudian mereka tidak beriman karena memang tidak sampai dakwah kepada mereka, maka mereka akan selamat pada hari kiamat sesuai dengan kaidah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menuntut dari manusia itu apa yang di luar kemampuannya. Baik, saya kira cukup ya untuk malam hari ini. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Baik lewat chat atau mau langsung, tapi kalau tidak ada kita akhiri. Kita lanjutkan lagi pada minggu yang akan datang. Insya Allah akan ada pembahasan lanjutan soal tema ini sedikit nanti pada minggu yang akan datang ya. Silahkan kalau ada, kalau tidak ada kita akhiri. Tidak ada ya. Baik, kita selesaikan kajian kita yang ke-8 dari kitab Min Sunanillah fi Ibadi. Oh ya, sebetulnya pembahasan soal tidak kekalnya seseorang di neraka ini juga sebetulnya sudah dibahas pada kitab yang dulu pernah kita baca, yaitu kitab Mafahim Yajibu an Tuqah, karyanya Syed Muhammad Alwi Al-Maliki. Sebetulnya ada pembahasan juga soal persoalan yang ini ya, yang dibahas, yang kita bahas pada malam hari ini. Baik, sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita pelajari manfaat dan kita senantiasa diberikan keistiqomahan untuk terus belajar, untuk menambah ilmu supaya cara beragama kita ini sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengaku beragama tapi karena kebodohan kita akhirnya ibadah kita tidak sah. Baik, sekian dari saya. Kita lanjutkan lagi pada hari Rabu minggu depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.